Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5751. Ketika Charlie bertanya padanya apakah dia pergi ke kuil, Leon tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak tahu apa maksud Charlie ketika dia bertanya padanya. Apakah dia tahu keberadaannya, atau apakah dia tahu persis siapa yang dia temui. Namun, dia sangat cerdas. Karena dia terkejut, dia tidak menyembunyikan keterkejutannya sedikit pun. Sebaliknya, dia bertanya dengan heran. "Guru, bagaimana Anda tahu?" Charlie berkata dengan santai, "Kamu berbau seperti dupa." Tiba-tiba Leon menyadari hal itu, dan dia merasa lega pada saat yang sama. Namun, dia tidak berani menunjukkan kelegaan, tetapi berkata sambil tersenyum. "Saya pergi ke kuil Yonghe sore ini. Saya kebetulan tidak ada kegiatan di sore hari. Jadi aku pergi ke sana untuk memberi penghormatan." Charlie mengangguk tanpa keraguan sedikit pun dalam benaknya. Status Leon dalam keluarga Wade adalah yang tertinggi di antara semua anggota keluarga Wade. Baginya, pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga juga memiliki tingkat kebebasan yang tinggi. Wajar jika ia meluangkan waktu untuk membakar dupa dan memuja Buddha. Adapun alasan dia pergi membakar dupa dan memuja Buddha, Charlie tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, orang Tiongkok pergi ke kuil. Sama seperti orang Eropa dan Amerika pergi ke gereja, itu adalah perilaku yang sangat umum. Jadi, Charlie langsung membalik topik ini. Tetapi Maria di samping melirik Leon beberapa kali lagi. Dia tidak melihat banyak kelainan, tetapi dia merasa penampilan dan kesan Leon lebih seperti seorang ateis yang taat. Agak tidak masuk akal jika orang seperti itu pergi ke kuil. Terlebih lagi, berdasarkan pemahamannya tentang agama Buddha. Meskipun orang-orang yang taat beragama dalam Buddhisme Tantra Tibet sangat taat beragama. Kebanyakan dari mereka memiliki utilitarianisme yang kuat, dan sebagian besar dari mereka mencari kekayaan dan kekuasaan. Ini juga menjadi alasan mengapa hampir semua selebriti percaya pada agama Buddha Tibet. Menurut Maria, penampilan Leon tidak terlihat seperti tipe orang dengan utilitarianisme yang kuat. Jadi ini agak tidak konsisten. Namun, Maria adalah manusia, bukan dewa. Jadi dia hanya merasa aneh, tetapi sulit untuk menebak lebih banyak hanya dari beberapa kata saja. Pada saat ini, Zhongquan tua di samping bertanya pada Charlie. "Charlie, berapa lama kamu berencana tinggal di Astcliff kali ini?" Charlie berkata jujur, "Saya belum memutuskan. Hal yang tercepat adalah besok sore. Saya ingin pergi di pagi hari setelah perjalanan ke Gunung Waterest untuk memberi penghormatan kepada orang tua saya." Zhongquan bertanya dengan heran, "Terburu-buru seperti itu? Tidak mudah untuk datang ke sini, mengapa tidak tinggal di sini beberapa hari lagi?" Charlie melambaikan tangannya, "Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Alasan utama aku datang ke sini kali ini adalah untuk melihat apakah barang-barang peninggalan orang tuaku bisa memberiku petunjuk atau bimbingan. Saya berencana untuk meluangkan waktu untuk secara bertahap menelusuri jalan-jalan yang mereka lalui ketika mereka masih muda. Dan catatlah tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi." Zhongquan mengangguk sedikit dan mendesah. "Orang tuamu selalu misterius saat itu. Dan saya tidak mengerti banyak hal. Karena kamu punya ide untuk mencari tahu, kakek juga mendukungmu." Dia berkata demikian dan melanjutkan, "Kamar orang tuamu dan ruang belajarmu tetap seperti 20 tahun yang lalu. Saya tidak membiarkan siapapun menyentuh barang-barang di dalamnya. Leon selalu bertanggung jawab untuk merawatnya. Setelah makan malam nanti, masuk saja dan lihat-lihat, kalau ada yang kurang jelas, tanya saja Leon." Saat ini, Istana Yonghe. Kuil populer ini sekarang ditutup untuk semua pengunjung. Margaret berdiri di halaman, mencium aroma dupa yang pekat di kuil. Menatap bulan yang terang benderang di langit, dengan perasaan campur aduk dalam hatinya. Di dalam hatinya, dia hanya memikirkan putranya Charlie, yang tidak pernah dilihatnya selama 20 tahun. Saat ini, jarak antara kuil Yonghe dan kediaman lama keluarga Wade hanya 1 atau 2 kilometer. Bab 5752. Dari sini, dibutuhkan waktu 10 menit berkendara ke pintu kediaman lama keluarga Wade. Tetapi meski begitu, Margaret berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa belum saatnya bertemu putranya. Melihat kesedihannya sendirian di halaman, biksu palsu itu maju dan bertanya dengan hormat. "Nyonya hanya beberapa jalan dari Tuan Muda saat ini. Dia pasti sangat ingin bertemu Tuan Muda, kan?" Margaret mengangguk, "Anakku,
Kita belum bertemu selama 20 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Setelah mengatakan hal itu, Margaret menambahkan, tapi kalau dipikir-pikir, sekarang bukan saatnya bertemu Charlie. Lagi pula, hari ini bukan saatnya Charlie dan aku paling dekat. Saat konser Sarah di New York, saya duduk di tribun. Dan Charlie dan Claire sedang duduk di dalam kotak di atas kepalaku. Itulah saat-saat paling dekat antara Charlie dan aku dalam 20 tahun terakhir. Sang biksu palsu tak dapat menahan diri untuk mendesah. Bawahan ini benar-benar ketakutan saat itu. Orang tuamu, adik-adikmu, semuanya hadir di tempat kejadian. Kesalahan kecil bisa menyebabkan tragedi. Margaret tersenyum sedikit dan bertanya padanya. Apakah kamu ada di sana saat itu? Apakah kamu khawatir Charlie tidak akan mengambil tindakan? Biksu palsu itu berpikir sejenak lalu mengangguk. Saya agak khawatir saat itu karena Anda mengatakan bahwa Tuan Muda tampaknya memiliki prasangka terhadap orang tua Anda. Dan sebelumnya, Tuan Muda hanya memberikan nona guramuan yang menyelamatkan ayahmu, tidak diberikan padanya bersamaan dengan ramuan yang bisa menyembuhkan ayahmu. Oleh karena itu, bawahan ini takut jika Tuan Muda ragu-ragu sejenak pada saat itu. Mungkin sudah terlambat. Kalau begitu, kita harus melakukannya secepat mungkin. Kami harus mengambil tindakan dalam batas waktu yang ditentukan. Namun jika Tuan Muda tidak mengambil tindakan pada saat pertama, kita akan kehilangan kesempatan terbaik. Dan saya khawatir korban jiwa tidak dapat dihindari. Margaret berkata dengan serius, meskipun Changing mengatur lingkungan yang aman untuk Charlie saat itu. Namun mereka tidak memberikan hak istimewa apapun untuknya. Dia telah berjuang di lumpur Auros Hill selama hampir 20 tahun. Jadi dia terkadang sedikit menyimpang dan gangster. Dan metode hukuman yang diberikan kepada orang baik seringkali jauh lebih buruk dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada orang jahat. Tapi aku masih sangat mengenal karakternya. Mengenai hal semacam ini, terlepas dari seberapa banyak kesalahpahaman dan ketidakpuasan yang Charlie rasakan di hatinya, dia pasti akan mengambil tindakan sesegera mungkin. Saat dia mengatakan itu, Margaret tersenyum sedikit, dengan ekspresi senang di wajahnya, dan berkata, sebenarnya, aku suka sifat gangsterisme Charlie. Dia memiliki cinta dan kebencian yang jelas dan jarang dibatasi oleh orang lain. Changing tidak memiliki sedikit sifat gangsterisme pada saat itu dan selalu menggunakan standar moral yang tinggi untuk menahan diri. Charlie beda. Memangnya kenapa kalau kakeknya sakit parah? Ketika ada kerenggangan antara hati, paling-paling, kamu bisa menyelamatkan nyawanya. Inilah yang paling baik hati dan benar. Tidak ada lagi, itu akan hilang. Demikian pula jika itu adalah Changing. Dia lebih suka menelan lalat itu sendiri daripada menyembuhkan penyakit ayahku dalam satu langkah. Biksu palsu itu berkata dengan penuh persetujuan, Guru Changing berusaha membujuk orang dengan kebajikan. Sedangkan perilaku Tuan Charlie adalah orang-orang menghormati saya setinggi kaki, dan saya menghormati orang lain setinggi kaki. Jika seseorang menghancurkan setetes darahku, aku akan mengambil 3 takaran darahnya. Margaret mengangguk dan berkata, inilah yang paling aku kagumi dari Charlie. Changing membayar begitu banyak untuk keluarga Wade saat itu. Dialah yang paling memenuhi syarat dan seharusnya menjadi kepala keluarga Wade. Saat dia mengatakan itu, Margaret mengganti topik dan berkata, sayangnya, ayah mertua saya merasa dirinya kuat dan tidak mau mendelegasikan kekuasaan kepadanya lebih awal. Dan Changing tidak mau mengambil hak warisan dari kakak tertuanya. Jadi jika kamu tidak mengatakan apa-apa dan aku tidak mengatakan apa-apa, dia tidak pernah bisa menjadi kepala keluarga Wade. Tapi Charlie tidak punya banyak kekhawatiran. Bagaimana dengan pamannya? Jika dia harus berlutut di Gunung Waterest, dia harus berlutut. Memangnya kenapa kalau Cynthia itu bibinya? Kalau Cynthia harus jadi tahanan rumah di Auros Hill City Village, dia seharusnya tidak perlu memikirkannya. Jadi bagaimana jika ayah mertuaku tidak ingin mendelegasikan kekuasaan? Bukan urusan dia apakah dia menginginkannya atau tidak. Charlie bisa membantu dirinya sendiri untuk posisi itu. Apa yang dilakukan Charlie dalam masalah ini telah merebut hatiku. Siapakah yang menetapkan bahwa kepala keluarga sebelumnya harus setuju dengan kepala keluarga yang baru dengan cara berpikir yang berbeda? Asalkan dia tidak berani menolak, bukankah itu sudah cukup? Bab 5753. Margaret pernah sangat khawatir tentang pembentukan kepribadian, karakter,
dan pandangan hidup Charlie saat ia tumbuh dewasa. Sebagai seorang ibu, tentu ia berharap selalu memberikan pendidikan terbaik, lingkungan terbaik, dan bimbingan terbaik kepada putranya. Namun situasi sesungguhnya adalah dia hanya bisa menyaksikan dalam diam saat Charlie tumbuh bersama anak-anak lain di panti asuhan. Dia hanya bisa menonton dalam diam ketika dia keluar sekolah setelah lulus SMA. Dan pergi bekerja di lokasi konstruksi, tetapi dia tidak bisa campur tangan dengan cara apapun. Dulu dia juga khawatir apakah pandangan Charlie akan terdistorsi di lingkungan seperti itu. Apakah dia akan terlalu Filistin? Dan apakah dia akan terlalu komersial? Tapi untungnya, antara masa kecil Charlie sebagai generasi muda yang kaya dan statusnya kemudian sebagai anak yatim piatu yang miskin, dia telah menemukan titik tengah yang baik untuk pandangan dunianya. Hal ini tidak hanya memungkinkannya untuk mempertahankan pandangan hidup yang normal dan rasa keadilan yang tepat, tetapi juga memungkinkan dia untuk menghindari standar moral yang terlalu keras yang dipaksakan oleh ayahnya. Dengan kata lain, sampai batas tertentu, ini sangat menutupi kekurangan karakter Changing. Sama seperti posisi kepala keluarga Wade. Proses suksesi normal kepala keluarga harus menunggu sampai lelaki tua Zhongquan memutuskan untuk pensiun. Dan kemudian Zhongquan secara pribadi menunjukkan siapa yang akan mewarisinya. Jika anak-anak lain keberatan, mereka harus mencari cara untuk membuat orang tua itu berubah pikiran dan menjadi lebih kejam. Mungkin dia akan menemukan cara untuk menyingkirkan pewaris asli terlebih dahulu, dan kemudian naik tahta sendiri. Keluarga-keluarga kaya masa kini seperti ini, begitu pula para pangeran dan jenderal di zaman dahulu. Namun Charlie tidak mengikuti contoh keluarga Wade. Dia tidak hanya tidak mengikuti proses tradisional. Dia bahkan tidak menyapa keluarga Wade saat menerima jabatan itu. Dia baru saja memberitahu Joseph dengan nada meremehkan di depan keluarga Wade, bahwa dia baru saja mengambil alih urusan keluarga Wade dan kekurangan tenaga. Karena Yusuf mau tunduk kepadanya, maka ia harus setia kepadanya. Dalam satu kalimat, dia tidak hanya menaklukkan seluruh front Cataclysmic, namun juga secara langsung memberitahu semua orang bahwa dia sudah menjadi kepala keluarga Wade. Dia tidak memberi keluarga Wade kesempatan untuk bereaksi atau mempertimbangkan. Dan bahkan tidak repot-repot memberitahu mereka keputusannya secara langsung. Umumkan saja hasilnya langsung ke pihak ketiga dan biarkan mereka mendengarkan. Namun justru karena pendekatan yang keras, tidak tertib, dan tidak kenal kompromi, bahwa Charlie mengambil alih posisi kepala keluarga Wade tanpa hambatan apapun. Jika Zhongquan menolak untuk menyerahkan posisi itu, dia hanya bisa berdiri dengan patuh dan turun tahta demi orang lain. Ketika Margaret mendengar tentang ini dari Leon, dia begitu gembira hingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia tidak pernah memperhatikan aset kecil keluarga Wade. Namun kedudukannya sebagai kepala keluarga Wade bagaikan simpulan dalam hatinya. Saat itu semua orang tahu bahwa suaminya adalah orang yang paling cocok untuk posisi ini. Tapi semua orang di keluarga Wade berpura-pura bodoh. Sehingga hingga kematiannya, sang suami tidak dapat benar-benar menjadi pemimpin keluarga Wade. Margaret telah mengeluhkan masalah ini kepada suaminya. Dan simpul di hatinya akhirnya dibuka dengan mudah oleh Charlie setelah 20 tahun. Yang membuatnya sangat bahagia. Pada saat yang sama, hal itu juga membuatnya semakin menantikan masa depan Charlie. Pada saat yang sama, rumah tua keluarga Wade. Setelah Charlie makan bersama orang tua itu, dia tidak sabar untuk berkata kepada orang tua itu dan Leon, "Kakek, Butler Tang, makanlah perlahan-lahan. Aku akan pergi ke kamar orang tuaku untuk melihatnya." Bab 5754. Leon bertanya dengan hormat, "Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Apakah Anda membutuhkan bawahan Anda untuk menemani Anda?" "Tidak perlu." Charlie melambaikan tangannya dan berkata, "Kathy dan aku akan pergi bersama, kamu tidak perlu khawatir tentang kami." Maria juga berdiri dan berkata dengan sopan, "Kakek Wade, Butler Tang, permisi." Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Charlie keluar dari restoran dan menuju ke halaman tempat orang tua Charlie tinggal. Karena besarnya halaman ini, orang tua Charlie memiliki 4 kamar yang saling terhubung di sini. Selain aula utama dan kamar tidur, ada juga ruang belajar dan kamar Charlie sendiri. Secara awam, ini adalah apartemen 3 kamar tidur dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Charlie telah tinggal di sini selama beberapa tahun dan cukup familiar dengan tata letak keseluruhan di sini. Selain itu, hampir tidak ada perubahan yang jelas di sini, sehingga lebih mudah dibedakan.
ketika dia datang ke aula utama. Perabotan dan perabotan di dalamnya masih sama seperti saat orang tuanya membawaku pergi. Gambaran tinggal di sini bersama orang tuanya ketika dia masih muda tiba-tiba muncul di benak Charlie. Dan tiba-tiba dia memiliki perasaan campur aduk. Setelah itu, dia mengajak Maria berjalan-jalan mengelilingi ruangan terlebih dahulu. Selain perabotan, ada beberapa tempat tidur dan bantal yang telah disiapkan di aula utama dan kamar tidur. Namun jelas bahwa mereka baru. Akibatnya, aula utama dan kamar tidur akan kehilangan nilai dalam menemukan petunjuk. Jadi Charlie memusatkan energinya pada pelajaran. Ruang belajar. Yang diubah dari sayap halaman tidak terlalu besar. Luasnya hampir 30 meter persegi, tetapi memiliki 3 dinding rak buku dan koleksi buku yang banyak. Bahkan 20 tahun kemudian, di rak buku di ruang belajar. Masih banyak buku yang ditinggalkan oleh Changing dan Margaret. Ini adalah favorit pasangan yang tidak bisa melepas kacamatanya. Charlie melihat sekilas dan menemukan bahwa meskipun ada banyak buku di dalamnya, hanya ada 3 kategori. Salah satu kategorinya adalah keuangan dan manajemen. Sebagian besar merupakan pengalaman terkait yang ditulis oleh beberapa ekonom dan praktisi keuangan ternama dunia. Sementara kategori lainnya adalah sejarah dan biografi. Dan kategori ketiga adalah kitab perubahan dan gosip. Charlie tidak tahu banyak tentang hal itu ketika dia masih muda. Jadi setiap kali dia datang ke ruang kerja orang tuanya untuk mencari buku, dia hanya menatap buku-buku sejarah yang menarik dan pada dasarnya mengabaikan buku-buku lainnya. Dan baru hari ini dia akhirnya menyadari bahwa orang tuanya telah mempelajari I Ching Bagua sejak lama. Maria juga melihat sekilas koleksi buku-buku itu, lalu mendesah kepada Charlie. Guru, orang tua Anda telah mengumpulkan hampir semua buku terbaik tentang I Ching dan Bagua di dunia. Beberapa di antaranya bahkan berasal dari ratusan tahun lalu dan sudah tidak dicetak lagi. Tampaknya mereka memiliki keterlibatan dan penelitian yang sangat mendalam terhadap I Ching Bagua dan rahasia Feng Shui. Charlie mengangguk tanpa sadar. Saat itu yang ada di pikirannya adalah bagaimana cara cepat mengonversi buku-buku tersebut. Telusurilah keseluruhannya. Jadi dia mencari dengan hati-hati di rak buku untuk melihat apakah ada petunjuk yang tersisa di buku-buku ini. Tapi ada begitu banyak buku sehingga bahkan jika dia hanya melihatnya sekilas, mustahil untuk membaca semuanya dalam waktu singkat. Sambil membolak-balik buku itu, dia berkata kepada Maria. Dengan begitu banyaknya buku, sepertinya butuh waktu setidaknya beberapa hari untuk memilahnya. Maria tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak masalah berapa hari yang dibutuhkan, selesaikan saja secara perlahan. Jika Tuan Muda tidak keberatan, aku akan menemanimu mengambilnya di sini." Charlie berkata, "Kalau begitu, mari kita lihat buku-buku tentang I Ching Bagua ini terlebih dahulu." Kedua orang tua saya telah terpapar pada Taoisme. Jadi saya pikir seharusnya ada beberapa buku tentang I Ching Bagua atau beberapa catatan yang mereka tinggalkan. Bab 5755. Maria mengangguk dan bertanya kepadanya, "Saya juga ingin berbagi kekhawatiran untuk tuannya." Charlie berkata, "Karena Nona Lin tidak punya apa-apa lagi, mari kita bantu bersama. Aku akan melihat-lihat, dan jika kamu melihat sesuatu yang tampak mencurigakan, beritahu aku sesegera mungkin." "Tidak masalah." Maria setuju dengan senang dan mudah. Dan kemudian mengambil sebuah buku dari rak buku dan dengan hati-hati membolak-balik halamannya di tangannya untuk segera mencari hal-hal yang mungkin tersangkut di buku dan catatan-catatan yang tertinggal di dalam buku. Namun, setelah membaca banyak buku berturut-turut, tak seorang pun dari mereka menemukan sesuatu yang dapat membuat mata mereka bersinar. Tepat ketika Charlie tidak tahu harus mulai dari mana, Maria tiba-tiba mengeluarkan buku hitam dari rak buku. Lalu dia membukanya, melihatnya sekilas, lalu berkata dengan terkejut, "Guru, ada album foto di sini." Mendengar kata-kata Maria, Charlie tanpa sadar melihat album foto hitam di tangannya. Begitu Anda melihatnya, Anda dapat mengetahui bahwa album foto ini sudah lama. Dalam 10 tahun terakhir ini, dengan pesatnya perkembangan smartphone, orang awam secara tidak sadar telah mendigitalkan semua data gambar. Hanya sedikit orang yang membeli album foto dengan berbagai ukuran dan ketebalan, foto-foto disortir ke dalam album. Charlie tidak tahu apa isi album itu, jadi dia mengambil album itu dari Maria dan dengan hati-hati membuka halaman pertama. Hal pertama yang menarik perhatian pada halaman pertama adalah foto dua orang muda di depan patung Liberty di Amerika Serikat. Pria dalam foto itu terlihat sangat mirip dengan Charlie. Namun pakaiannya relatif retro,
mengenakan sweter rajutan dan celana jeans putih yang unik untuk era itu. Ini adalah ayah Charlie, Chang Ying-wei. Dan wanita dalam foto itu terlihat seperti berusia 20-an. Ramping, dan mengenakan mantel panjang berwarna krem muda. Dia memiliki rambut keriting yang sangat modis pada saat itu dan terlihat tidak kalah mengesankan bahkan sekarang. Ujung bajunya dan rambutnya berkibar tertiup angin pada saat yang sama. Membuatnya tampak anggun, cantik, dan sederhana. Maria tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ibu tuan muda sungguh cantik. Charlie mengangguk sedikit, lalu bertanya dengan bercanda. Apakah kamu belum pernah melihat ibuku sebelumnya? Dia tampaknya cukup terkenal pada era itu. Maria menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pernah mencari kehidupan ibu tuan. Sungguh luar biasa, dan dia memiliki popularitas yang tak tertandingi di bidang teknologi, keuangan, dan modal Ventura 20 atau 30 tahun yang lalu. Saat dia berbicara, Maria mendesah pelan dan berkata, faktanya, lintasan hidup saya justru kebalikan dari lintasan hidup ibu tuan muda. Setelah ibu tuan muda menjadi terkenal di Silicon Valley dan internet berkembang pesat, ia memanfaatkan kesempatan itu dan menjadi apa yang disebut orang sebagai trendsetter. Namun, saya memutuskan untuk mundur setelah munculnya internet. Setelah itu, saya khawatir kemampuan Victoria untuk mendapatkan informasi akan meningkat pesat karena teknologi ini. Dan saya hampir tidak memiliki kontak dengan dunia luar, jadi semuanya terjadi secara bertahap. Charlie mengangguk mengerti lalu membuka halaman kedua album itu. Di halaman kedua album foto, ada foto kedua orang tua. Masih dengan patung Liberty sebagai latar belakang. Chang Ying berdiri tegak, dan Margaret meringkuk di sampingnya. Mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Chang Ying juga mengulurkan tangannya untuk memeluk Margaret. Keempat foto di sebelah kiri dan kanan halaman ini semuanya adalah foto kelompok dua orang. Keempat foto tersebut terlihat baik, ceria, atau penuh kegembiraan. Namun dapat dilihat bahwa kedua orang di masing-masing foto itu memiliki cinta satu sama lain di mata mereka. Maria melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Hubungan antara orang tua tuan muda pasti sangat baik. Itu sungguh patut ditiru. Charlie mengangguk dan berkata, ini seharusnya foto hubungan mereka. Sebenarnya, mereka sudah begitu mesra sejak aku masih ingat. Mereka tidak pernah bertengkar, bahkan ketika ada perselisihan.